Halo, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Akmal. Gua adalah seorang freelance dan gua mungkin sekarang masih kerja di konten kreator, salah satu konten kreator sebagai kreatif. Gua nggak pengen ngebahas tentang konten kreator, gua nggak bahas tentang kreatif, gua nggak bakal bahas tentang lingkungan gua, stand up comedy, komunitas gua nggak bakal bahas itu. Gua cuma pengen bahas masalah pekerjaan. Sebenarnya yang paling gua resahin adalah, menurut gua banyak orang yang nganggur itu males. Bukan males bersih-bersihin rumah, itu di luar konteks karena perusahaan nggak butuh itu, tapi males untuk berkembang. Gue ngerasa kebanyakan orang tuh terlalu berpatokan dan terlalu menyalahkan keadaan di luar sana. Misalnya kayak lu nganggur, lu selalu menyalahkan kayak nggak adanya peluang kerja, nggak adanya kesempatan, adanya orang dalam, dia mah enak pakai orang dalam. Atau misalnya kayak, oh sekarang mah harus good looking sedangkan gue biasa aja, gue orang miskin apa segala macem. Gue bisa membantah itu karena gue, ya dengan keadaan fisik gue gini ya, yang kayak Virgon lah gue ya kan. Dengan keadaan fisik gue kayak gini aja, gue dari lulus sekolah 2017, gue nggak pernah nganggur lebih dari 4 bulan. Kenapa? Karena gue setiap nganggur, gue selalu evaluasi diri gue. Gue selalu cari potensi apa yang gue punya dan gue selalu mencari apa yang mereka butuhkan. Banyak skill yang gue pelajarin, mulai dari perbaikin CV gue, mulai dari gue memilih dan menentukan apa yang mau gue jual di dalam diri gue. Ya karena kan gue kalau jual diri memang tidak laku juga kan, maksud gue ya, karena gue jual skill lah. Gue mengevaluasi gitu, kalau misalkan gue kuat di satu bidang ya gue pelajarin bidang itu sampai gue bener-bener paham dan minimal gue sampai bisa. Dan itu nilai yang bisa gue jual dari skill gue. Karena kebanyakan orang tuh selalu menyalahkan gitu kayak, ah lu mah enak pakai orang dalam. Bro, gue kasih tahu ya, buat dapat orang dalam, buat dapat, ya kita di luar kasus keluarga, relasi keluarga itu agak khusus lah. Tapi di luar itu gitu, punya circle orang sukses, punya circle orang yang punya peluang kerja di mana-mana, punya teman yang bisa ngasih kerjaan, itu tuh nggak segampang itu gitu. Karena untuk punya teman sukses dan punya circle sukses, kita susah. Bahkan kadang-kadang kita harus ninggalin circle kita yang lama tahu. Dan untuk ngebangun relasi ke mereka juga nggak gampang. Karena untuk bisa kenal sama orang-orang sukses itu susah gitu menurut gua. Karena orang-orang sukses di luar sana, nggak semua mungkin, cuma kebanyakan nggak asik. Nggak asik untuk jadi teman ngobrol. Tapi asik untuk menjadi teman relasi kerja segala macem ya. Tapi kan yang berarti lu untuk mencari relasi nggak cuma sekedar ngobrol ngalor ngidul. Tapi lu juga harus tahu tentang visi lu ke depannya, pengembangan skill dan lain-lain gitu. Dan gua ngerasa orang-orang tuh selalu menyepelekan masalah circle. Dia mah nggak asik, dia mah nggak asik, dia nggak asik, gue nggak pengen temenan sama dia, apa segala macem. Bro, tiap orang tuh punya value-nya masing-masing. Kalau misalkan lu menempatkan dia sebagai teman kerja, ya udah teman kerja aja. Kalau misalkan lu menempatkan dia sebagai teman nongkrong, itu teman nongkrong gitu. Lu namanya berteman mah sama siapa aja. Semua orang punya value-nya masing-masing dan semua akan membawa hal positif ke diri lu selama lu mau mengevaluasi diri lu. Banyak yang bisa dievaluasi dari diri lu. Kalau lu punya skill tertentu gitu, asah terus sampai lu bener-bener bisa. Banyak kok pelatihan di luar sana gitu, banyak tempat-tempat untuk lu mengasah skill. Untuk yang formal ada, kalau nggak salah pelatihan dari pemerintah, BLK, yang memang tidak banyak dan memang di segmen-segmen tertentu aja perlu tes apa segala macam juga kita masuknya gitu. Tapi kan ada juga kayak gua di komunitas gua komunitas stand up. Apakah itu ngaruh dengan skill gua yang gua pernah bekerja di perusahaan pabrik, gua sebagai mekanik, apakah itu ngaruh ke kinerja gua kerja? Ngaruh. Public speaking, cara lu nge-treat orang, cara lu berkomunikasi antar personal, itu penting banget gitu. Karena di stand up tuh bener-bener lu ngasah public speaking lu, apa yang mau lu ceritakan, apa yang mau lu sampaikan, sehingga orang lain bisa connect sama apa yang lu omongin. Itu penting buat ngebangun relasi, karena banyak banget orang-orang yang miss di situ gitu. Kayak dia nggak asik diajakin ngobrol, dia nggak asik diajak bercanda. Udah, lu cap dia sebagai orang yang harus lu jauhin. Nggak gitu. Karena menurut gua, daripada lu sibuk menyalahkan sekitar, menyalahkan diri sendiri, dan menyalahkan orang lain, mending kembangin lagi deh diri lu. Lu pilih lagi apa hal yang lu suka, hal apa yang menyenangkan buat lu. Yang mungkin kadang-kadang memang ada posisi di mana kita harus memilih gitu antara hal yang kita suka tapi tidak menghasilkan uang, atau hal yang tidak kita suka tapi menghasilkan uang gitu. Itu jadi pilihan gitu di dunia kerja. Dan lu sebagai personal dan lu sebagai orang dewasa, entah lu cewek ataupun cowok, gue yakin lu cukup matang untuk menentukan itu. Dan gue ngerasa kebanyakan orang lupa untuk berkembang lebih jauh lagi. Banyak orang yang terlalu merasa cukup dengan posisinya sekarang.
Sehingga dia merasa bahwa kehidupan ini berjalan kayak gini aja udah nggak apa-apa kok. Menurut gue nggak bisa gitu. Kalau lu bertahan kayak gitu aja, ya lu harus siap untuk dibuang suatu saat. Thank you.